Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Dosen pengampu Ibu Andika Mejeling MTD. Saya sebagai moderator Abu Saudara Faisal. Di materi 1 Saudari Nike Cynthia, di materi 2 Saudari Rabinda Zahara, anggota Bunda Pradila Harahap, Rani Ananda Putri, dan Tuli Kepatian. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri 1, yaitu Saudari Nike Cynthia. Baik, kepada Saudari Nike Cynthia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wiki Cynthia, NPM 20010027, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang instrumen perancangan nilai sikap yang menggunakan media pembelajaran inquiry learning. Pembelajaran berbasis inquiry learning intinya mencangkup keinginan bahwa pembelajaran didasarkan pada pertanyaan siswa, baik itu dalam diskusi besar maupun diskusi kecil. Yang pertama yaitu instrumen rancangan penilaian sikap spiritual. Itu berupa tabel yang diisi dengan nama siswa yang mengandung aspek sikap. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua yaitu memberi salam pada saat sebelum dan sesudah diskusi atau penyampaian pertanyaan atau pendapat. Selanjutnya yaitu menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Dalam pemberian poin nilainya yaitu ada berbentuk 1, 2, 3, 4, yang dimana petunjuknya 1 itu untuk tidak pernah, 2 kadang, 3 sering, 4 selalu. Yang B yaitu instrumen penilaian sikap sosial berdasarkan observasi. Di dalam perancangan ini kami membuat tabel dalam bentuk aspek sikap, yaitu rasa ingin tahu, bertanggung jawab, dan menghargai. Dalam menghargai ini termasuk juga dengan toleransi yang diberi nama siswa. Dalam pemberian tabel ini berdasarkan pemberian tanda centang terhadap sikap siswa selama proses belajar mengajar yang dinilai oleh guru secara pribadi. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudari Kesekian telah menjelaskan materi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Rabinda Zahara. Baik, pada Saudari Rabinda Zahara, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang rancangan penilaian antar teman, rubrik penilaian sikap sosial atau observasi. Aspek yang dinilai, 1. Yaitu bertanggung jawab. Deskripsi penilaiannya, 1. Mengamati video atau penjelasan oleh guru. Kedua, berpartisipasi dalam kerja kelompok. Ketiga, berpartisipasi dalam membuat kesimpulan di dalam diskusi. Keempat, siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan mengumpulkan data yang diperoleh. Aspek yang dinilai kedua, yaitu rasa ingin tahu. Deskripsi penilaiannya, 1. Mengajukan pertanyaan atau permasalahan. 2. Merumuskan hipotesis dengan membaca buku sumber. Ketiga, membaca buku literatur untuk mengumpulkan data. Aspek yang dinilai ketiga, yaitu menghargai. Deskripsi penilaiannya, yaitu 1. Memperhatikan guru dalam memperjelas materi. 2. Menerima pendapat dalam setiap diskusi kelompok. 3. Menghargai teman saat presentasi. Selanjutnya, cara pengolahan penilaian sikap atau observasi, penilaian diri, dan teman sejawat. Nama peserta penilaian, yaitu teman 1, teman 2, dan kelas. Deskripsi penilaiannya, 1. Yaitu teman saya mengamati video atau penjelasan oleh guru. Kedua, teman saya berpartisipasi dalam kerja kelompok. Ketiga, teman saya berpartisipasi dalam membuat kesimpulan di dalam diskusi. Keempat,
teman saya bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh. Kelima, teman saya mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Keenam, teman saya ada merumuskan hipotesis dengan membaca buku sumber. Ketujuh, teman saya membaca buku literatur untuk mengumpulkan data. Kedelapan, teman saya memperhatikan guru dalam memberikan penjelasan materi. Kesembilan, teman saya menerima pendapat dalam setiap diskusi kelompok. 10. Teman saya menghargai teman ketika presentasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada saudara-saudara yang telah menjelaskan materi. Baik, langsung saja kita ke kesimpulan. Yang mana kesimpulan dari diskusi kami yaitu pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik membutuhkan teknik dan instrumen penilaian, serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristik penilaian masing-masing. Untuk mengetahui ketercapaian KD atau kompetensi dasar, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator pencapaian kompetensi. Penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar dan berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidik. Lingkup penilaian pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari presentasi hari ini.